Surah An-Naba terdiri dari 173 kata, mulai dari kalimat amma yatasaalun sampai dengan ayat ya laitani kuntu turaba. Maka jumlah kata yang ada di dalam surah ini adalah 173, sedangkan jumlah hurufnya sesudah dihitung oleh para ulama adalah 770 huruf. Maka tidak ada rasanya setakat ini bumi lain selain daripada bumi kita ini yang menyediakan fasilitas seperti fasilitas yang ada di bumi. I'mal dunia ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk dunia kalian, kata sebuah riwayat, sepertinya kalian akan hidup selama-lamanya. Silakan bekerja. Niatkan bekerja itu sebagai ibadah. Insya Allah dia akan dapat pahala. Kemudian kejarlah akhirat itu seolah-olah kita akan mati besok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hormati ketua pengurus Masjid Muhajirin, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian tafsir yang kita harapkan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita peroleh mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkaji surah yang ke-79, surah An-Nazi'at. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji surah yang ke-78, yaitu surah An-Naba, surah An-Naba, awal daripada juz yang ke-30. Surah ini Bapak Ibu adalah salah satu surah yang menurut Rasulullah membuat Rasulullah itu beruban. Artinya banyak difikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang akan terjadi di hari kiamat yang akan datang. Sehingga kata Nabi dalam sebuah riwayat, sahabat bertanya, apa yang membuat engkau beruban ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah adalah salah satunya di antara beberapa surah tersebut adalah surah An-Naba atau surah Amma Yatasaalun. Bapak Ibu yang saya hormati, surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, ya, surah yang diturunkan di kota Mekah dan turun sesudah surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ini kalau tidak salah ada di juz 29, dan sesudah surah Al-Ma'arij ini turun maka Allah turunkan surah An-Naba.
Surah An-Naba terdiri dari 173 kata, mulai dari kalimat amma yatasaalun sampai dengan ayat ya laitani kuntu turaba. Maka jumlah kata yang ada di dalam surah ini adalah 173, sedangkan jumlah hurufnya sesudah dihitung oleh para ulama adalah 770 huruf. Berarti siapa yang membaca surah ini dia akan mendapatkan pahala 770. Kalau dibaca di dalam sholat lebih banyak lagi, karena disebutkan dalam sebuah riwayat apabila seseorang sholat kemudian membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang dia dapatkan itu, yang dia baca, akan dilipat gandakan menjadi 100 kali lipat. Maka semakin panjang sholat kita, terutama sholat-sholat sunnah kita, dan kita baca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, maka akan semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Surah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diletakkan oleh Khalifah Utsman bin Affan menjadi awal daripada juz yang ke-30, di mana juz 30 itu terdiri dari 37 surah, yang semua surah itu turun di kota Mekah kecuali 3 surah. Ada 3 surah yang diturunkan di kota Madinah, yaitu surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Yang kedua surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang ketiga surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya ada 34 surah yang diturunkan di kota Mekah dan ada 3 surah yang diturunkan di kota Madinah. Surah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh para ulama memiliki 5 nama. Ada 5 nama yang dilekatkan kepada surah ini. Yang pertama, nama yang paling besar yang kita kenal di juz 30 ini dan tertulis di dalam mushaf, namanya adalah An-Naba, artinya berita yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ada yang memberi namanya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, namanya adalah Amma Yatasa'alun. Surah apa? Surah Amma Yatasa'alun. Siapa yang memberikan nama ini? Rasulullah SAW. Ketika tadi ditanya, apa yang membuat engkau berubah ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, salah satunya adalah surah Amma Yatasa'alun. Kemudian yang ketiga, namanya adalah surah Amma. Ini juga masyhur, kemudian dilekatkan dengan juz yang ke-30, sehingga nama juz itu disebut dengan juz Amma. Juz Amma, karena awal daripada surah ini dimulai dengan kalimat Amma. Kemudian yang keempat, ada yang menyebutnya sebagai surah At-Tasa'ul. At-Tasa'ul ini artinya saling bertanya, dan ini diambil dari kalimat Yatasa'alun. Mereka saling bertanya. Orang-orang Quraisy saling bertanya tentang berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, ada yang menyebut surah ini sebagai surah Al-Muqsirat. Surah Al-Muqsirat yaitu surah yang berarti awan yang membawa hujan. Dan kata-kata muqsirat ini ada di dalam surah ini. Wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 5 nama daripada surah An-Naba. Ya. Tadi pertama adalah An-Naba sendiri, kemudian Amma Yatasa'alun, kemudian surah Amma, kemudian surah At-Tasa'ul, kemudian yang terakhir surah Al-Muqsirat. Apa isi daripada surah An-Naba ini? Ini inti pokok daripada surah An-Naba ini oleh para ulama. Ada beberapa hal. Yang pertama, cerita Allah tentang su'alul musyrikin 'anil ba'thi wa risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah ingin menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik antara mereka, ya, terutama mengenai dua hal. Yang pertama, anil ba'tsi, tentang hari kiamat. Mereka bertanya-tanya. Hari kiamat ini yang menyampaikan terus-menerus di kota Mekah itu adalah Rasulullah SAW. Takutlah kalian, kata Rasulullah, kepada Allah, dan takutlah kepada hari kiamat. Maka mereka kemudian duduk, mereka kemudian berdiskusi antara orang-orang musyrik itu, bertanya apa hari kiamat, seperti apa hari kiamat. Dan ada dua kelompok di situ, ada kelompok yang tidak percaya, kemudian ada kelompok yang percaya. Maka untuk menjawab itu Allah menyampaikan beritanya, jawabannya di dalam surah An-Naba. Kemudian yang kedua, tentang risalatun Nabi, tentang risalah kenabian Rasulullah SAW. Mereka juga bertanya, apakah Muhammad ini adalah nabi? Apa mungkin dia seorang nabi? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai ketertarikan mereka terhadap apa yang mereka lihat. Yang kedua, isi daripada surah An-Naba itu adalah tahdidul musyrikin ala inkarihim li wahdaniyatillahi wal ba'ts. Selain memberikan jawaban kepada orang musyrik, Allah juga mengancam. Ketika penjelasan ini sudah disampaikan, lantas mereka tidak percaya, Allah ancam mereka bahwasanya ketidakpercayaan mereka terhadap hari kiamat itu, ketidakpercayaan mereka terhadap tauhid itu akan berbuah tidak baik. Artinya bila mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, Allah ancam di hari akhirat yang akan datang, Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Yang ketiga, ahdatsu yaumil qiyamah. Allah ceritakan secara mendetail tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Dan ini merupakan bagian daripada ciri khas dari juz 30 atau surah-surah yang diturunkan Allah di kota Mekah. Allah merincikan apa kejadiannya, kemudian apa tanda-tandanya, apa yang terjadi pada saat itu, agar kita takut kemudian mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan hari kiamat. Kemudian yang keempat, ahwalul mukadzibin. Allah ceritakan kepada kita di dalam surah ini apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa mendustakan hari kiamat. Kalau dia tidak percaya, kemudian dia terus melakukan berbagai macam kemaksiatan, dia tidak menjalankan perintah Allah, dia dustakan hari kiamat itu, maka Allah berikan inilah akibatnya. Yang kelima adalah fawzul muttaqin. Innal muttaqina mafaza. Allah ceritakan kepada kita di dalam surah ini tentang apa kesuksesan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Gunanya apa? Agar kita melihat cerita Allah ini membuat kita bersemangat, membuat kita istiqamah dengan ketakwaan yang kita miliki. Karena setiap pengorbanan yang kita lakukan untuk beriman, bertakwa kepada Allah sampai kita mati, itu buahnya sangat luar biasa. Dan nanti Allah akan berikan di hari kiamat yang akan datang. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, isi daripada surah ini adalah bagaimana penyesalan yang itu ternyata terlambat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Apa bentuk penyesalan tadi? Mereka ingin seandainya mereka tidak menjadi manusia. Mereka ingin mereka menjadi pasir saja. Sehingga diungkapkan oleh Allah pada ayat yang terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti akan berkata, kata Allah, andaikan saja kami sekedar menjadi pasir saja, tidak dibangkitkan, tidak ditanya, tidak mempertanggungjawabkan, tidak merasakan siksa. Tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Karena mereka berimannya, kemudian yakinnya hari kiamat itu terjadi pada saat hari kiamat ini, dan itu menjadi sesuatu hal yang sudah tidak lagi berguna. Maka mumpung masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan hidup, maka mari kita tingkatkan kepercayaan kita kepada hari kiamat. Kemudian kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk
menyambut datangnya hari kiamat, tiada lain persiapan yang terbaik itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Saya akan bacakan dulu sampai dengan ayat yang ke-20. 20 ayat, kita bagi dua. Surah ini terdiri dari 40 ayat ya, kita bagi dua. Kesempatan ini kita akan kaji ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, dan insya Allah minggu bulan yang akan datang kita lanjutkan dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-40. Bagi yang sudah hafal, mari kita perkuat hafalan kita dengan pembacaan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul azim. Kita mulai. Saya tidak menafsirkan sendiri, tapi saya mengambil referensi dari beberapa buah kitab tafsir. Di antaranya adalah tafsir Al-Quranul Azim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, kemudian yang kedua tafsir Al-Qurtubi. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma tidak panjang, karena ada yang kita dengar orang baca amma yatasaalun. Yang betul itu adalah amma yatasaalun. Ayat pertama. Artinya amma, tentang apa? Perkara apa? Hal apa? Yatasaalun. Orang-orang itu, kaum musyrik itu saling bertanya. Artinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan beberapa hal kepada mereka, ternyata apa yang disampaikan Rasulullah itu menjadi viral. Hari inilah mungkin viral, mendapat perhatian mereka. Di mana-mana mereka duduk, mereka berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka saling bertanya, sehingga dari kelompok-kelompok yang bercerita, yang berbicara tadi, muncul dua hal, yaitu kelompok yang menolak sama sekali, tidak percaya, tapi ada sebagian dari mereka yang kemudian percaya, masuk ke dalam akal pikiran mereka. Dari kepercayaan itulah kemudian kelak akan muncul orang-orang Quraisy yang lantas kemudian beriman kepada Rasulullah SAW.
Artinya ada ketertarikan dari apa yang disampaikan Nabi. Karena yang menyampaikan bukan orang sembarangan, Bapak. Jadi berbeda. Kalau yang menyampaikan budak mungkin mereka tak akan percaya, mereka tak akan ambil perhatian. Tapi yang menyampaikan adalah orang yang tak pernah berbohong di antara mereka. Orang yang memang sudah teruji sejak dia kecil sampai usia 40 tahun. Tidak pernah mengeluarkan statement apapun. Tiba-tiba mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Tiba-tiba menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan siksa neraka. Ini menunjukkan Rasulullah itu memiliki kedudukan yang luar biasa, sehingga setiap apa yang beliau ucapkan itu senantiasa viral pada saat mereka diskusikan, kemudian mereka cari jawabannya, baik dengan muping ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim. Jadi membuat mereka tertarik, yang kemudian akhirnya saling bertanya antara satu dengan yang lain. Apa yang mereka tanyakan kata Allah, "Anin naba'il 'azim." Ternyata yang mereka tanyakan tentang berita yang sangat besar. Naba, dari kata-kata naba ini muncul kata-kata nabi. An-nabiyyu an-naba. Ada yang mengatakan nabi itu memang namanya nabi. Tapi ada sebagian orang yang berpendapat kata-kata nabi itu diambil berasal dari kata-kata naba. Naba berita besar, nabi orang yang menyampaikan berita-berita besar. Dari kata-kata ini muncul kata istilah nabi. Jadi nabi itu kalau kita ambil dari kata-kata naba ini adalah orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita-berita besar. Bukan berita-berita remeh-temeh, bukan berita-berita kecil, tapi berita-berita besar. Di dalam tafsirnya, berita besar ini ternyata ulama terbagi 3 pendapat. Pertama, ada yang mengatakan an-naba ini adalah al-ba'ts, hari kiamat, hari manusia dibangkitkan. Inilah yang paling kuat. Jadi mereka bercerita tentang apa hari kiamat itu. Mungkinkah hari kiamat itu terjadi? Mungkinkah kita yang sudah jadi tulang belulang kemudian akan dibangkitkan, disatukan lagi, dibalut lagi, kemudian hidup lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat orang-orang Quraisy begitu tertarik untuk membicarakannya. An-naba yang pertama. An-naba yang kedua, ada yang mengatakan berita itu adalah Al-Quran, tentang Al-Quran. Mereka bertanya, apa mungkin orang yang buta huruf bisa membuat kalimat-kalimat yang luar biasa, yang kualitasnya di atas kualitas syair-syair yang kita buat, yang isinya luar biasa, membuat hati tenang. Jadi mereka bercerita, bertanya tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pendapat ulama, an risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling bertanya, Muhammad itu apakah seorang nabi? Apakah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, atau dia hanya seorang tukang sihir saja, atau dia adalah seorang tukang pembuat syair-syair, puisi-puisi? Pertanyaan itu muncul. Nah, inilah 3 pendapat dari para ulama yang menafsirkan apa makna daripada kata-kata an-naba. 1, hari kiamat, yang kedua Al-Quran, yang ketiga tentang risalah dan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka, kata Allah, ketika saling bertanya tadi, ketika mereka berdiskusi, mereka berkumpul, kemudian berdebat, ternyata muncul ikhtilaf di antara mereka. Mukhtalifun, berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Tadi di awal sudah disebutkan ada yang percaya, masuk akal, tentang Nabi Muhammad bukan mustahil dia jadi seorang nabi, karena dia jujur, dia baik, dia tak pernah berdusta. Tapi di lain pihak ada yang tidak percaya, mustahil manusia diutus sebagai nabi. Kalau ingin Allah mengutus sebagai nabi, pasti Tuhan pilih malaikatnya akan menjadi nabi. Beda-beda. Ada yang mengatakan bisa jadi kiamat itu terjadi, ada yang mengatakan kiamat tidak mungkin terjadi. Ada yang mengatakan Quran itu firman Allah, tapi ada juga yang mengatakan Quran itu bukan firman Allah. Hum fihi mukhtalifun.
mereka saling berbeda pendapat. Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Maka kemudian Allah memberikan ketegasan, kalla saya'lamun. Yang tidak percaya pasti mereka nanti akan tahu akibatnya, kata Allah. Kalau mereka tak percaya, lantas mereka kemudian tidak mempersiapkan diri, mereka akan tahu akibatnya nanti di hari kiamat. Kalau mereka tidak percaya dengan Quran, kalau mereka tak percaya dengan Rasulullah sebagai seorang nabi, mereka akan tahu akibatnya nanti. Apa akibatnya? Pasti Allah siksa. Pasti Allah berikan balasan. Maka Allah katakan, kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Mereka pasti akan merasakan akibat daripada ketidakpercayaan mereka. Kemudian Allah lanjutkan, kalla thumma kalla saya'lamun. Yang pertama, kalla saya'lamun ini untuk yang tak percaya. Thumma kalla saya'lamun ini untuk yang percaya. Bagi yang percaya, dia beriman kepada Allah, dia beriman dengan Al-Quran, dia beriman dengan risalah Nabi, dia beriman kepada hari akhirat, dia pasti juga nanti akan merasakan akibatnya. Apa akibatnya? Dia dimuliakan oleh Allah, kemudian dia diangkat derajat, kemudian Allah akan memberikan balasan berupa surga. Karena pasti orang-orang yang percaya kepada hari kiamat tadi, termasuk bagian yang beriman, orang beriman pasti akan mengerjakan perintah Allah. Orang yang mengerjakan perintah Allah pasti nanti akan diberikan ganjaran yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan bukti kekuasaannya, bahwasanya dengan kekuasaan yang dia miliki, apa yang mereka tolak tidak akan terjadi di hari kiamat itu pasti Allah akan bisa lakukan. Karena Allah memiliki kekuasaan yang luar biasa, Allah memiliki kemampuan yang luar biasa. Maka Allah buktikan dulu, sebelum Allah nanti ceritakan hari kiamat, Allah tampakkan, inilah kekuasaanku di dunia. Lihat, buka mata kalian, buka pikiran kalian, buka hati kalian, lihat kekuasaanku, kata Allah. Ketika aku mampu melakukan hal ini, pasti nanti aku mampu melakukan apa yang akan terjadi di hari kiamat. Maka Allah ajak kita berpikir, Allah ajak kita meneliti, Allah ajak kita melihat apa yang Dia ciptakan di depan kita, di atas kita, di depan kita, di belakang kita, agar muncul keimanan, muncul keyakinan bahwasanya Allah pun pasti akan mampu melakukan semua yang akan terjadi di hari kiamat. Alam naj'alul arda mihada. Bukankah kami, kata Allah, sudah menjadikan al-arda, bumi ini, mihada, firasya, dia terbentang luas, dia datar, ibarat, ulang kaji lagi, ibarat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu buaya. Allah sudah jadikan bumi ini datar seperti tempat tidur kalian atau tempat tidur bayi yang nyaman dia tidur di atas buaya tadi. Maka Allah hamparkan bumi ini dengan luas, dengan datar, sehingga manusia akan hidup tenang di atasnya sampai akhir hayat mereka, silih berganti manusia itu. Maka tidak ada rasanya setakat ini bumi lain selain daripada bumi kita ini yang menyediakan fasilitas seperti fasilitas yang ada di bumi. Memang orang sudah sampai ke Mars, sudah nampak ada batu-batu di situ, tapi tidak ditemukan ada pohon-pohon yang tumbuh di situ. Yang ada hanya batu-batu. Memang katanya ada sumber-sumber air, tapi tidak ditemukan seperti mengalirnya air di atas muka bumi. Ada lautnya, ada sungainya, ada mata airnya. Maka bisa jadi suatu ketika manusia pindah ke tempat yang lain, tapi fasilitas yang Allah siapkan itu tidak seperti fasilitas yang Allah siapkan di atas bumi. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kami juga, kata Allah, sudah menjadikan gunung-gunung, jibal, autada, sebagai pasak yang membuat kokoh bumi ini. Dia tidak bergoncang, dia tidak goyang, sehingga manusia bisa tenang, bisa aman tidur. Sebab kalau dia goncang, nggak bisa tidur kita. Takut apa? Takut roboh, lari ke
keluar. Memang ada goncangan, tapi hanya sepersekian daripada ketenangan yang Allah ciptakan untuk bumi. Kenapa terjadi? Karena ada wal jibala autada, gunung yang Allah jadikan sebagai pasak. Kalau satu bangunan tidak ada pasaknya, maka cepat roboh, kena angin roboh. Maka kalau bangunan dari kayu dikasihlah pasak paku untuk membuat bangunan tadi menjadi kuat. Mengulang lagi apa kita sampaikan kemarin, ketika Allah menjelaskan kepada malaikat tentang hebatnya gunung ini, maka malaikat begitu takjub dengan gunung. Wal jibala autada, lantas mereka kemudian bertanya, ya Allah, adakah yang lebih hebat dari gunung? Allah menjawab, ada. Apa itu? Besi. Gunung akan takluk oleh besi, sekarang digali, bisa habis gunung. Tanya lagi malaikat, ada yang lebih hebat dari gunung, dari besi? Ada. Apa? Api. Sekuat-kuatnya besi akan hangus, akan leleh gara-gara api. Ada yang lebih hebat dari api? Ada. Apa? Air. Sebesar-besarnya air, api akan mati oleh air. Ada yang lebih hebat dari air? Ada. Angin. Angin bisa membuat air menguap, hilang dia. Ada yang lebih hebat daripada angin? Ada. Kata Allah, orang yang bersedekah, tangan kanannya mengeluarkan sedekahnya, saking ikhlasnya, saking tertutupnya, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu berapa jumlah yang dia sedekahkan. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, orang yang bersedekah dengan tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang bersedekah, ternyata itu lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada angin. Maka jadilah kita orang-orang yang gemar untuk bersedekah. Wal jibala autada. Ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Kami, kata Allah, sudah menciptakan kalian manusia ini azwaja, berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka laki-laki harus nikah dengan perempuan. Tidak perempuan nikah dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki. Itu gunanya pasang-pasangan. Selain daripada jenis kelamin, hidup kalian juga serta berpasang-pasangan. Ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Yang pandai ajarkan yang tidak pandai. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya bantu yang miskin. Yang miskin doakan yang kaya. Azwaja. Semuanya dengan kelebihan masing-masing dan harus ada kerjasama, sehingga akhirnya setiap posisi itu akan memberikan manfaat kepada yang lain. Azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian Allah sampaikan kepada kita, kami, kata Allah, ja'alna naumakum, kami jadikan tidur kalian subata, sebagai waktu bagi kalian untuk beristirahat. Tidak ada yang istirahat sampai sekarang yang lebih hebat kecuali istirahat itu bernama tidur. Tidur inilah istirahat yang paling baik. Semua bagian daripada tubuh kita itu betul-betul beristirahat. Tak banyak melakukan aktivitas kecuali yang memang membuat hidup kita itu terus berjalan. Ya jantung, dia tidak bergerak. Di usus dia mencerna. Tapi semua saraf-saraf kita dari yang atas sampai yang paling bawah dia beristirahat. Dari kata-kata subata ini kemudian muncul istilah yaumus sabt, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu hari libur untuk beristirahat. Di hari Sabtu ini lebih dikenal di bagian orang-orang Yahudi. Istilahnya kemudian muncul Sabbath Day, hari Sabat. Dan mereka mengistilahkan hari Sabat ini sebagai Tuhan beristirahat sesudah lelah dan capek menciptakan alam semesta. Itu pendapat orang Yahudi. Allah tidak pernah lelah, Allah tak pernah capek. Maka Allah tidak pernah untuk beristirahat, mengurus, menciptakan apa yang ada di alam
semesta ini. Tapi Allah siapkan bagi kita, kalau kalian capek dan lelah, beristirahatlah dengan tidur kalian. Maka orang yang bisa tidur itu luar biasa, dia mampu beristirahat dengan baik. Ada batas-batasnya. Jadi tidur itu ada batas-batasnya. Ada tidur yang baik, ada yang tidur yang tidak baik. Yang tidak baik itu tidurnya hanya 1 jam saja, kemudian bangun lagi. Jadi pakar kesehatan mau menyebutkan kepada kita, kalau tidur yang baik itu antara 6 sampai 7 jam. Maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bahan bagi kita, mengistirahatkan badan kita, mengistirahatkan jiwa kita, mengistirahatkan pikiran kita. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam yang kalian lewati itu libasa, seperti pakaian. Karena pakaian itu menutup diri kita, malam juga menutup diri kita. Apabila tidak ada cahaya, gelap, tak nampak apa-apa. Dengan gelap itu kemudian mendorong kita untuk beristirahat. Makin gelap malam, makin ngantuk kita. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan nahar, kata Allah, siang hari ketika terbit matahari, disitulah kalian, kata Allah, ma'asha, sebagai bahan sarana bagi kalian untuk mencari penghidupan kalian, sehingga kalian akan hidup, bertahan hidup, mendapatkan rezeki dari Allah untuk dibelanjakan kepada anak keluarga kalian. Bekerjalah siang hari, terbuka semuanya, terlihat apa yang dilihat oleh mata, bisa kalian beraktivitas, silakan bekerja. Tapi hari ini mungkin ada sebagian kita yang memang membalik keadaan ini, karena memang kebutuhan kerja. Ada yang malamnya dia bekerja, siangnya dia tidur. Tapi fitrahnya Bapak Ibu, malam itu tempat beristirahat, siang itu tempat mencari penghidupan. Dan Allah sudah siapkan semuanya. Ketika bangun subuh, bangun cari rezeki. Habis sholat, fantasyiru fil ardh, kerja. Berusaha, jangan berpangku tangan. Ini cara Allah untuk membangkitkan semangat kita bekerja. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk dunia kalian, kata sebuah riwayat, sepertinya kalian akan hidup selama-lamanya. Silakan bekerja. Niatkan bekerja itu sebagai ibadah, insya Allah dia akan dapat pahala. Kemudian kejarlah akhirat itu seolah-olah kita akan mati besok. Jadi ada kombinasi yang baik untuk bekerja di dunia, kemudian mencari bagian daripada akhirat. Kalau Ali bin Abi Thalib, dia membagi waktu itu 2 hal. Hari, siang hari, kata riwayat menyebutkan Ali betul-betul dia bekerja, cari dunia. Kalau ada waktu istirahat sebentar, ada sholat kerja lagi nih. Tapi malam hari, kata Ali, waktu itu betul-betul aku peruntukkan, aku gunakan betul-betul untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Siang kita bekerja, niat kepada Allah untuk beribadah, malam hari kita khususkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Kemudian kami, kata Allah, sudah membangun fawqakum, di atas kalian, sab'an shidada, 7 langit yang sangat kokoh dan kuat. Shidada, tak pernah terjadi benturan bintang, tak pernah runtuh dia, tak pernah hancur dia, sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita aman, segala-galanya aman. Kalaupun ada terjadi pergerakan pesawat, ya ada 65.000 pergerakan pesawat di dunia ini setiap tahun, hanya 5.000 saja yang kena turbulensi. Nah, cuma kadang-kadang yang 5.000 itu digali terus, sehingga seolah-olah langit itu menjadi ancaman yang luar biasa. Padahal penelitian menyebutkan 65.000 penerbangan setiap tahun, hanya berapa persen? 5.000 saja yang kena turbulen. Kenapa itu terjadi? Wa
bangun langit itu dengan kokoh sehingga manusia bisa bergerak di darat, bisa bergerak di udara, di langit itu dengan aman saja. Wa ja'alna sirajan wahaja. Kemudian Allah katakan, kami sudah menjadikan untuk kalian wahai manusia siraja, pelita, wahaja, yang terang benderang, yang menyinari hari-hari kalian. Siraja wahaja ini nama lain daripada wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil hakim. Matahari yang beredar di sumbunya, di porosnya. Itulah yang Allah katakan dalam kalimat yang lain, sirajan, pelita, wahaja, yang terang benderang menyinari setiap kehidupan kita. Siang hari kita senantiasa disinari oleh matahari. Kalau tidak ada matahari Bapak Ibu, berapa banyak kita harus bayar listrik? Biasa. Allah berikan gratis kepada kita. Sekarang muncul banyak alat-alat lampu yang berasal dari solar cell. Matahari itu kan. Dan mulai sekarang ternyata manfaatnya luar biasa. Cuman kita baru sekarang menemukannya. Ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi beban listrik. Ternyata begitu manfaat sinar matahari yang bisa disimpan sebagai salah satu alternatif untuk menerangi kita. Silakan lihat di orang jual-jualan online, ternyata bisa menjadi satu alternatif yang luar biasa. Dan banyak lampu-lampu kita yang kita lihat dipasang oleh pemerintah kota ini, ternyata juga melalui solar cell. Luar biasa. Itu berkat ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja. Kami kata Allah juga sudah menurunkan dari muqsirat. Dari kata-kata muqsirat ini tadi muncul kemudian nama surah ini yaitu surah Al-Muqsirat. Dari awan ma'an, air, thajjaja, yang turun dengan lebat. Air hujan turun berkat Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui awan. Berarti cocoklah dengan fakta ilmu pengetahuan hari ini. Awan itu pembawa air. Kalau tidak ada awan, tidak ada hujan. Nah, Allah jelaskan di sini, yang menyebabkan turunnya hujan itu adalah muqsirat, air yang disimpan oleh awan, kemudian diterbangkan oleh langit, kemudian sampai di tempat-tempat tertentu, kemudian turun air hujan. Semuanya adalah berkat anzalna, Allah yang menganugerahkan kepada kita semua. Agar apa? Linukhrija bihi habban wa nabata. Dengan air yang turun tadi, maka kemudian keluarlah dari bumi tempat kalian berpijak habba, biji-bijian yang tumbuh yang kalian makan. Biji-bijian tadi jadi padi dia, jadi jagung dia, jadi gandum dia. Kalau tidak ada air, maka biji-bijian tidak akan tumbuh. Habba wa nabata, dan tanaman-tanaman yang kalian tanam semuanya hidup kata Allah Subhanahu wa taala berkat air yang Allah turunkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi nikmat Allah yang kalian dustakan. Kalian menanam ini, kalian menanam itu, semuanya berkat air hujan yang Allah turunkan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Dia berikan kepada kita. Kemudian wa jannatin alfafa. Kami kata Allah melalui air tadi juga menjadikan jannat. Jannat yang dimaksud ini bukan surga Bapak Ibu, tapi jannat yang dimaksud di sini adalah kebun-kebun ya, yang dibuat oleh manusia, alfafa, yang kemudian dari kebun itu muncul pohon-pohon yang rindang. Alfaf, alfun, banyak. Alfun itu kan artinya 1000. Maka alfafa maknanya sangat banyak, rindang, ramai, tanaman-tanaman dari kebun yang dibuat oleh manusia. Nah, kemudian untuk bukti dari hari kiamat, ini dia, kami sampaikan kata Allah, ini kemampuan kami di bumi, kami ciptakan segala-galanya, tapi kemudian Allah sampaikan kepada kita
bukti dia juga mampu untuk menjadikan hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu suatu ketika, kata Allah, kana miqata, akan kami tetapkan. Artinya kami hidup dengan matahari, hidup dengan siang dan malam, hidup dengan bumi yang teratur. Suatu ketika semuanya akan berganti menjadi yaumal fasli, hari keputusan, hari kiamat. Allah memutuskan siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka, siapa yang berhak untuk bahagia, siapa yang berhak untuk tidak berbahagia di hari akhirat yang akan datang. Maka nama lain daripada hari kiamat itu adalah yaumul fasl, hari keputusan. Semua orang akan mendapatkan bagian daripada apa yang mereka lakukan, diputuskan saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Yauma yunfakhu fis-sur. Pada saat itu, pada hari itu, yunfakhu, ditiuplah. Kata-kata tiup yang lain itu dihembus ya, yunfakhu, ditiupkan. Kata-kata yunfakhu ini juga kita lihat, wa nafakha fihi min ruhihi faqa'u lahu sajidin. Allah tiupkan ruh ke dalam jasad, faqa'u lahu sajidin. Kemudian para malaikat pun sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala pada proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maka kata-kata yunfakh ini Allah pakai untuk tanda datangnya hari kiamat. Yunfakh fis-sur, ditiuplah trompet sangkakala oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama malaikat itu adalah malaikat Israfil. Apa yang terjadi sesudah itu? Fatatuna afwaja. Maka kalian yang pernah aku ciptakan, kata Allah, dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, dan kalian akan datang kepadaku afwaja, berbondong-bondong. Afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang pada zaman Nabi, ketika Nabi sudah menang Fathu Mekah, berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata berbondong-bondong ini Allah pakai nanti ketika sesudah dunia ini dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, semua orang akan datang kepada Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka. Dikumpulkan mereka di tempat yang sangat luas. Fa'idahum bis-sahirah. Di surah An-Nasihah kemarin sudah kita bahas. Mereka akan dikumpulkan di dunia yang sudah berbentuk lain daripada hari ini, yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa futihatis sama, dan pada saat itu langit pun akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanat abwaba. Ternyata langit itu ada pintu-pintunya, yang dari pintu itu keluar malaikat, turun malaikat-malaikat untuk memberikan bagian-bagian balasan bagi manusia. Yang dapat pahala ini, yang dapat dosa ini, datang malaikat semuanya, mengawal kita semua ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wasuyiratil jibal fakanat saraba. Dan gunung-gunung pun hancur lebur, kata Allah. Fakanat saraba. Yang ada dalam pikiran kalian itu sekarang gunung itu hanya berbentuk fatamorgana. Jadi terbayanglah oleh kita nanti suatu saat, oh ini loh posisi gunung itu dulu. Rasanya terbayang ada gunung di situ dulu. Sekarang gunung itu sudah tak ada. Yang rumahnya dekat gunung, ini Sumbar banyak, Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Ya Allah, ini di sini gunung dulu. Sama lah ketika kita mungkin berjalan di satu tempat. Oh nampak dulu rasanya Masjid Raya ini tidak seperti ini lah. Dulu Masjid Raya itu kecil, bagus, kokoh dia, peninggalan Sultan apa ya, Pekanbaru. Sekarang sudah tak berbeda. Jadi masih terbayang oleh kita bentuk Masjid Raya. Bagi yang pernah ke Stadion Hang Tuah itu di jalan apa ya, Hang Tuah itu depan Masjid Agung, sebelum dia dirobohkan, kan terbayang di sini dulu ada Stadion Hang Tuah. Sekarang sudah jadi
lahan parkir, tempat orang olahraga. Begitu juga dengan gunung itu kata Allah. Fakanat saraba. Dulu kalian merasakan ada gunung di situ. Sekarang yang ada hanya fata morgana. Tapi setidak-tidaknya terbayang oleh kita. Dulu ada gunung di situ, kemudian Allah hancurkan, Allah datarkan, dan itulah suasana yang terjadi di hari kiamat yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, maka apa yang Allah beritakan kepada kita ini pasti akan terjadi. Kiamat itu pasti akan terjadi. Keadaan itu pasti nanti akan kita alami. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, mari kita percaya, mari kita imani, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya apa yang terjadi di hari kiamat itu, agar kita tidak menjadi orang-orang yang susah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang sengsara, tapi menjadi orang-orang yang bahagia berkat ketakwaan kita, berkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir kita untuk surah An-Naba sampai dengan ayat yang ke-20, insyaallah sehat badan panjang umur, kita lanjutkan ke ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-40